Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada sukacita yang melimpah, kita bisa berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak terbatas dengan setiap tempat yang ada, karena saya percaya di setiap tempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya akan ada hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya bernama Michael, dan kita akan naikkan satu pujian pagi hari ini, yaitu Allah Sanggup. Karena saya percaya bahwa Allah sanggup melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja pagi hari ini di dalam nama Yesus. Come on, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita naikkan pujian ini di dalam bahasa Mandarin. Nah, teman saya Michael yang akan menyanyikan pujian bersama-sama dengan kita. Haleluya. 那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Dan karena kami beriman, kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan di tengah badai ini Tuhan, Engkau mengangkat setiap hidup kami. Sekalipun kami tidak mengerti apapun dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata dalam kitab Korintus, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah muncul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Pagi hari ini saya percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, pagi-pagi hari ini, saya percaya ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Mari datang untuk menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kirala basyata karala pakaya rala bayara la badaya. Oriara la basyata karala parala parala parala. Haleluya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan sekali lagi, meskipun tak ku mengerti Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku,
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku semua mungkin, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Kau, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, yang tak mungkin bagimu Tuhan. Oh, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Hanya Yesus jawaban hidupmu, hanya Yesus kasih-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan, jawaban hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama
nama yang layak ditinggikan. Yesus jawabanmu, Yesus jawabanmu. Engkau yang sakit berkata Yesus yang sembuhkan. Engkau yang lemah berkata Yesus yang kuatkan. Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kiara bashi, kiara bayara maya maya so. Kiara maya shane. Haleluya, haleluya. Kuasamu mengalir, kasihmu mengalir. Hadiratmu Tuhan memenuhi seluruh tempat ini, seluruh tempat ini. Kuasamu bekerja, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena Yesus, hanya nama Yesus, dan di hadirat-Mu Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Yesus Tuhan. Kiara basyana dalam bahaya syadara. Namaya sandara lamaya so. Kira namaya sandeo. Di hadirat-Mu kami dipuaskan, di hadirat-Mu kami disembuhkan, di hadirat-Mu Tuhan. Kira namaya sandara namaya. Oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah di hadirat-Mu. Haleluya, glory. Mari di tempat-Mu angkat tangan-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, dan dibarui. Amin Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku dipulihkan. Amin Tuhan. Dan dibarui dalam hadirat
dalam hadirat ada sukacita, ada sukacita, ku dipulihkan, oh, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada suka. Sekali lagi ku dipulihkan Tuhan, oh, ku dipulihkan dan dibarui, amin, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, oh, Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu hadirat-Mu menyembuhkan, penuhi kami, kami percaya dan kami tahu ada sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kiralah basata kabarera, kiralah maya sendeo. kami rasakan hadirat-Mu, Haleluya, kuasa-Mu besar Tuhan mengalir di tempat ini. Oh, mengalir, mengalir, mengalir. glory, haleluya. Oh, mari bangkitkan imanmu sekali lagi pagi hari ini, karena Engkau punya Tuhan Allah yang besar. Engkau punya Tuhan yang jauh melampaui dari segala masalah hidupmu. Amin. Engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kau perkirakan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kau bayangkan. Amin, Tuhan. Kirala basata karala barala basyirala barala barala barala. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, oh amin, kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, amin, kemenangan
kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Haleluya. Engkau ajaib, engkau besar. Haleluya. Kami percaya pagi ini hadirat-Mu ada di setiap tempat dimanapun kami berada, Tuhan. Ujian ini mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa jalan-jalan-Mu itu bukan jalan-jalan kami. Rancangan-Mu itu juga bukan rancangan kami. Tapi biar pagi ini ketika kami mengangkat tangan, kami menyatakan Kau Tuhan yang besar. Kami berkata biar terjadilah jalan-jalan-Mu. Terjadilah rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Saya rasakan kasih Tuhan pagi ini. Mari kita angkat tangan sejenak, angkat wajah-Mu. Lihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari apapun. Dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pagi ini hamba berdoa untuk setiap orang yang masih menantikan jawaban daripada-Mu, Tuhan. Aku percaya dengan bersegera, indah pada waktumu, Engkau akan memberikan jawaban, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau akan memberikan tanda-tanda ajaib dan mujizat dalam kehidupan orang tersebut. Karena kami percaya janji-Mu dalam hidup kami itu ya dan amin. Tidak pernah Engkau berjanji dan tidak menggenapi. Engkau Allah yang pasti menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami mau buka hati kami mendengar renungan firman-Mu. Biar firman yang ditabur seperti remah-remah roti. Kami mengambilnya dengan haus dan lapar. Dan kami percaya setiap benih firman itu akan menjadi remah bagi kehidupan kami masing-masing. Menguatkan langkah kaki kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan pagi ini yang berjudul kuasa doa. Saya percaya bahkan pagi ini pun terjadi connecting ilahi karena saya tidak janjian dengan Frankie sebagai WL. Tapi setiap lagu yang dinyanyikan itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Dan saya berdoa di ending doa pagi ini, saya bergumul selama 1 minggu ini. Saya minta biar kuasa doa itu dinyatakan kepada lebih banyak orang, khususnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau jawaban dari Tuhan. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita pernah meremehkan yang namanya doa. Karena ketika doa-doa itu dinaikkan, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa doa? Kita akan belajar dari satu ayat firman. Saya akan bagi menjadi 4 bagian. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Kita boleh buka bersama-sama. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b Bapak Ibu. Saya bacakan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya berdoa biar sejak firman ini ditabur, setiap kita mengalami kuasa doa. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain, orang itu pun akan mengalami kuasa doa melalui doa-doa kita. Yang pertama, saya mau kupas setiap bagian kata doa. Kata doa di sini artinya apa? Berdoa, menaikkan permohonan di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar di ayat bawahnya Bapak Ibu, ayat 17-18. Tuhan mau kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Elia. Mari kita buka sama-sama ayatnya di ayat 17 dan 18.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dikatakan di ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa seperti apa yang Tuhan mau kita belajar pagi ini? Dari Elia ini saya cuma belajar satu, Bapak Ibu Saudara. Kesungguhan di dalam berdoa itu menentukan hasil dari apa yang kita doakan. Ketika kita melibatkan hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa buat sesuatu, kita sungguh-sungguh mengerang di hadapan Tuhan. Saya ingat kisah tentang bagaimana Hana meminta anak. Akhirnya Tuhan memberikan anak yang bernama Samuel. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan Imam Eli seperti mengejek dan meremehkan dia. Tetapi yang namanya kesungguhan ketika berdoa, itu pasti Tuhan itu dengar dan jawab. Sehingga dikatakan ketika Elia sungguh-sungguh berdoa, dia berkata hujan jangan turun, hujan tidak turun. Seperti apa yang diminta oleh Elia. Lalu di ayat 18 ketika dia berdoa, dia minta hujan turun, hujan turun. Garis bawah kata satu kata ini Bapak Ibu, kesungguhan di dalam berdoa. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Garis bawah kata bersungguh hati. Ketika ada kesungguhan di dalamnya, ini janji Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan melimpahkan kuasanya. Kenapa di ayat 17 awal dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan jawab. Berarti ketika saya renungkan ayat ini, sama dengan Anda dan saya. Kita sama seperti Elia, manusia biasa. Tetapi ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti mendengar dan menjawab Bapak Ibu. Saya ingin menyaksikan sebuah kesaksian yang saya alami akhir-akhir ini. Saya mendoakan seorang ibu di anggota CG saya yang pagi-pagi menelpon saya dan berkata bahwa kokonya dipanggil Tuhan karena mengalami sebuah penyakit. Maaf, bukan COVID-19, tapi penyakit yang lain. Dan itu merupakan syok bagi keluarga. Dan saya mengucapkan bela sungkawa, saya doakan via telepon, selesai. Tiba-tiba dia telepon lagi di siang hari. Wijen, tolong doakan saya. Anak dari koko saya, yang waktu itu sudah ada di tempat persemayaman jenazah, anaknya tiba-tiba mengalami sakit demam. Dan wajahnya itu merah, sampai dia tertunduk. Dan tidak ada satupun keluarga yang berani mendekati maupun mendoakan. Dan ibu ini bingung, gimana ya Wijen? Ini tidak ada satupun yang mau. Saya cuma via telepon saya berdoa. Ibu, percaya jangan takut. Ada perlindungan Tuhan bagi kita, orang percaya. Selama kita tetap berhikmat. Datangi anak itu, tumpangkan tangan, kita sepakat berdoa via telepon. Dan saya ingat benar hari itu. Siang hari, saya lagi di kamar menjaga anak saya. Saya doakan dia via telepon. Saya cuma berdoa, Tuhan, kami sepakat saat ini, ketika ibu ini menumpangkan tangan atas anak ini, kami berkata bahwa bilur-bilurmu menyembuhkan setiap sakit demam. Dan saya ingat saya berkata waktu itu, setiap sakit panas, sakit demam, pergi dalam nama Yesus. Seperti Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, itu yang Tuhan ingatkan. Sakit demam itu pergi, lenyap, dan ibu mertua Petrus itu sembuh. Seketika itu juga. Lalu ketika itu saya perkatakan dalam nama Yesus, dan ketika kami berdoa ini wajahnya tidak lagi merah. Dia akan pulih kembali di dalam nama Yesus. Amin. Sudah, saya tutup telepon. Tidak lama setelah itu saya diberi info Bapak Ibu. Wijen, ajaibnya Tuhan. Ketika tadi selesai mendoakan, tidak berapa lama. Anak itu demamnya lenyap. Badannya normal kembali. Dan wajahnya sudah tidak merah. Itu yang paling kelihatan nyata. Sampai dia kaget. Dan jujur ketika saya dengar itu, saya belajar satu hal. Kenapa? Karena ketika saya mendoakan anak itu, saya tidak kenal anak itu. Tapi saya libatkan hati saya cuma berdoa, Tuhan, dengar doa yang sederhana ini. Saya belajar tentang hati yang sungguh-sungguh itu seperti apa Bapak Ibu. Sekalipun saya nggak kenal, saya cuma minta satu, Tuhan, pulihkan, lenyapkan demam itu. Karena saya tahu anak ini sedang berduka juga atas kehilangan papanya. Dan saya bersyukur sekali. Dari hal ini saya belajar betapa ketika doa itu dinaikkan dengan sebuah kesungguhan, keseriusan, desperate di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu mendengar dan menjawab doa umatnya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar sama-sama. Dikatakan orang yang benar. Artinya apa Bapak Ibu? Pastikan hidup saya dan Anda
hidup dalam kebenaran. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak melakukan penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya ada kebenaran Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memandang kita sebagai orang yang benar. Saya tidak bisa singkapkan tentang sebuah ayat, tetapi ketika saya mempersiapkan ayat ini, Anda bisa baca bagaimana Nuh itu disebut sebagai orang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita punya kebenaran di dalam hidup kita, maka hidup Anda dan saya itu pasti mengalami perkenanan Tuhan. Seperti Nuh, akhirnya Tuhan pilih dari sekian banyak orang untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memiliki kebenaran, itu tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Dan ini adalah salah satu kunci selain doa yang sungguh-sungguh, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yakin didoakan. Yakin didoakan. Kata yakin ini melompat dalam hati saya kemarin malam. Yakin artinya apa? Ada iman di dalamnya. Ketika kita berdoa, libatkan iman. Apakah iman itu, Bapak Ibu? Pagi ini kita diingatkan ayat yang sederhana, Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, ini yang luar biasa, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bayangkan ketika saya mendoakan seseorang. Orang itu mungkin mengalami sakit yang parah. Tapi saya punya iman, orang ini pasti sembuh Tuhan. Itu artinya apa? Saya punya dasar untuk berharap bahwa orang ini pasti sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dan yang kedua, saya punya iman yang artinya saya sudah yakin bahwa orang ini saya sudah punya buktinya terlebih dahulu. Orang ini, sekalipun saya belum melihat, pasti mengalami mujizat dan satu saat akan bersaksi bahwa dia sembuh dari penyakitnya. Beberapa waktu lalu, saya juga tidak kebetulan mendoakan. Ada banyak anggota CG yang saya layani hari-hari ini. Ketika saya tawarkan di CG saya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan? Saya dan suami siap mendoakan. Tiba-tiba saya langsung menerima sebuah telepon dari seorang ibu yang berkata, Wijen, ini saya belum cerita ke siapa-siapa. Anak saya wanita itu sempat mengalami benjolan di bagian dadanya. Dan dia sempat mengalami ketakutan dan sempat periksa ke dokter dan dinyatakan bahwa ini tumor ganas. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya tidak kenal anak ini. Tetapi mamanya berkata, Wijen enggak apa-apa. Kalau mungkin mau hubungi anak ini, doakan. Saya bilang, iya pasti. Karena ini sudah malam, setelah CG cukup malam, saya akan telepon besok. Ajaibnya Tuhan, malam itu saya tidak punya agenda apa-apa. Karena sejujurnya, bukan kita yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu saya cuma berdoa, Tuhan, besok aku harus melayani seseorang. Apa yang harus aku doakan? Kalau saya cuma mengandalkan diri saya, atau saya merasa saya kan sudah full timer doa, tidak perlu saya mengandalkan Tuhan. Saya bisa kok menaikkan doa. Itu mungkin sudah menjadi kebiasaan. Tidak. Saya cuma minta beban Tuhan untuk orang itu. Karena saya pun juga tidak kenal. Tapi ajaibnya malam itu. Sederhana. Ini pertama kali saya alami. Biasanya kan Tuhan ingatkan ayat firman ya. Tapi enggak. Tuhan ingatkan sebuah lagu. Semua baik. Semua baik. Sudah itu aja. Dan seperti ada dorongan besok ketika kamu doakan, nyanyikan lagu itu. Ya udah, saya telepon dia besok siang jam 10-an. Saya cuma bilang, waktu itu masih di kantor, saya mau doa buat kamu. Tapi kemarin malam kok saya diingatkan ya untuk nyanyikan pujian ini. Dan dia terkejut. Duh, kok bisa ya C? 1 minggu ini dia adalah seorang pendoa syafaat. Ketika dia melayani di sebuah menara doa, dia ketika disuruh memimpin, dia juga menaikkan pujian ini. Padahal jarang sekali dia nyanyi. Saya bilang, wow, itu berarti tanda pertama peneguhan dari Tuhan. Mari kita nyanyi pujian ini. Sudah Bapak Ibu kita nyanyikan, semua baik, semua baik. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan, perkatakan terus, semua baik, semua baik, semua baik, termasuk hasil pemeriksaan. Sudah selesai? Beberapa waktu kemarin saya follow up lagi, bagaimana kabarnya? Akhirnya dia cerita, C, saya putuskan untuk USG ke Bali dan periksa darah. Dan Bapak Ibu Saudara, itu prosesnya cukup lama 2 hari. Saya pun yang menunggu itu seperti bertahun-tahun. Akhirnya saya WA lagi. Sore itu menentukan hasilnya. Dan dia bilang, Bapak Ibu,
Dia bilang seperti ini, C, dinyatakan oleh dokter itu bukan tumor ganas. Itu cuma infeksi karena luka di bagian dalam. Dan cukup diobati sendiri. Anda tahu ketika itu saya rebahan di ranjang, saya buka WA itu. Jujur Bapak Ibu, saya nangis. Saya cuma bilang, wow, ajaib Tuhan. Saya merasa kalau saya menjadi orang itu, saya di posisi orang itu. Saya tahu orang itu pasti berteriak sukacita dan terima kemenangan. Campur aduk di hati saya nangis, saya cuma berkata, Tuhan ajaib. Dokter memang bisa memvonis, tetapi Tuhan itu di atas segala dokter. Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Dan ajaibnya Tuhan, mujizat itu terjadi. Wow, saya melihat bagaimana ketika kita berdoa, libatkan iman kita. Kita belum melihat, tetapi kita perkatakan semua baik. Hasilnya baik, semua baik, terus kita perkatakan. Dan setiap malam pendoa ini pun, orang ini pun juga berdoa. Aku percaya semua hasil baik. Jadi sama-sama kita memperkatakan dan mujizat terjadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Tidak ada kuasa yang lain kecuali kuasa Tuhan. Itulah kuasa yang sangat besar. Saya baca ayat ini seperti lagu-lagu yang tadi dinyanyikan. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, ketika saya baca ayat ini seperti Yesus memandang saya dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Katakan amin. Inilah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Itu perlu kita garis bawahi. Bukan demikian bagi satu pribadi yaitu Allah. Jadi jangan menyerah dengan pergumulan yang kita hadapi. Kalau seakan-akan belum ada jawaban, percayalah. Endingnya pasti ada jawaban. Karena sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tinggal kita menunggu waktunya. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan Tuhan jadikan mungkin. Dan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hal yang sama saya juga mendoakan seorang ibu di CG saya. Yang tiba-tiba mamanya masuk ke rumah sakit. Dan saya diberi info untuk bisa mendoakan. Dan saya berdua dengan Ci Yeni mendoakan orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami mendoakan, ibu itu sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Perasaan saya dengan Ci Yeni sama, kita nggak janjian. Ya kita berdoa. Tapi kita nggak pernah membayangkan bagaimana Tuhan menjawab itu dengan sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan. Saya nggak bisa sebut satu persatu penyakitnya, tapi itu seperti komplikasi, cukup banyak. Dan dia terbaring dan lemas. Tolong doakan ya, tolong doakan. Waktu itu saya mendampingi, saya juga belajar. Ci Yeni mendoakan orang itu. Kita sama-sama perkatakan kesembuhan buat orang tua itu. Dan ajaibnya Tuhan, besoknya saya di WA. Wijen, saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi ketika saya baca itu saya terkejut. Setiap sakit penyakit yang dialami malam kemarin, itu semua sembuh. Itu semua pulih kembali. 100%. Saya cuma berkata, wow, kalau ini bukan Tuhan, tidak mungkin. Seperti dalam sekejap mata, semua kelemahan-kelemahan tubuhnya, sakit komplikasinya, itu mengalami mujizat dan kesembuhan. Tuhan itu ajaib. Dan saya pikir sudah berhenti sampai di sana. Untung saya follow up lagi. Gimana kabarnya? Karena sudah pulang di rumah. Ternyata masih ngalami pusing, dan malam itu terbangun terus. Saya bilang, oke, kita sepakat berdoa. Kalau Tuhan menyembuhkan, memulihkan itu pasti sempurna. Karena besar kuasanya. Akhirnya kita sepakat berdoa dan ajaibnya Tuhan. Selalu besoknya saya diberi kabar. Puji Tuhan, Wijen. Sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Ke dokter kontrol, kaki sudah dinyatakan sembuh. Kepala sudah tidak pusing lagi. Seperti Tuhan berikan buat keluarga ini itu kesembuhan yang sempurna. Dari sini saya belajar. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Sampai kuasa doa itu dinyatakan Bapak Ibu. Sampai sangat besar kuasanya itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan ingatkan lagu ini untuk kita nyanyikan pagi ini. Sungguh kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat tangan percaya bahwa kuasanya akan dinyatakan pagi ini juga. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tangan kita sama-sama. Nyanyikan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasanya, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Hamba berdoa biar pagi ini lagi terbuka. Kuasa Tuhan dinyatakan pagi ini Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari letakkan tangan di dada, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Pagi ini kami percaya
bahwa mujizat itu terjadi bukan di tempat yang sukar. Tapi mujizat itu terjadi di tempat yang sulit. Bahkan di saat tidak ada satupun manusia yang sanggup, Tuhan. Di sanalah mujizat akan dinyatakan. Pagi ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih mengalami pergumulan dan seperti belum mendapatkan jawaban, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, di tempat yang sukar, di tempat yang sulit, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Bukan hanya kesembuhan, tapi pemulihan ekonomi, terobosan pekerjaan, pemulihan hubungan keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu pagi ini. Jadilah kehendak-Mu. Dan kemarin malam saya diingatkan, kalau mungkin Anda orangnya, Anda sedang mengalami sakit pendarahan dan belum berhenti sampai hari ini. Terimalah kesembuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Pendarahan berhenti di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, kesembuhan Anda terima pagi ini. Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Dan Anda akan bersaksi seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima mujizat Anda pagi ini. Amin. Kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi bertepuk tangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Agungkan Tuhan, besarkan Tuhan. Dia ajaib, Dia hebat, Dia perkasa. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Ku terima dengan iman Tuhan. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Berikan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini. Mari angkat tangan kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat penyertaan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup Anda dan saya. Percayalah sejak hari ini, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa dengan keyakinan, maka sangat besar kuasanya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan jawaban-jawaban yang ajaib dari Tuhan itu akan bersegera datang. Terima pemulihan, terima mujizat pagi hari ini. Dan biar segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu Sabtu depan di doa pagi pukul 6 tepat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.